Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Lintang Reza. Ini adalah para audiens saya, ada Dania dan Mr. Jo, Mr. Alif, dan teman-teman di sini yang membantu saya untuk membuat video presentasi tentang aplikasi Java saya. Nah, di sini saya menampilkan database sebuah perusahaan manufaktur. Saya akan memperlihatkan mana ya? Oke. Saya akan menampilkan tabel relasinya. Nah, di sini ada 3 tabel. Tabel produk, produksi, dan stok gudang. Di sini saya buat menggunakan MySQL, yaitu sebuah DBMS dengan nama DB perusahaan manufaktur. Berikut adalah mana ya? Aku nggak kelihatan. Kita masuk kepada relasi ini. Nah, di sini terdapat 3 tabel. Tabel produksi, tabel produk, dan tabel stok gudang. Nah, di sini ada yang menyambungkan mereka semua. Di tabel produk, dia menggunakan primary key kode produk. Dan di tempat lain, dia menggunakan origin key kode produk. Nah, di sini untuk menyambungkan mereka semua atau merelasikan semuanya. Sekarang kita masuk ke suatu aplikasi yang saya buat. Nah, saya membuat aplikasi Java ini menggunakan NetBeans IDE. Nah, setelah saya menyalakan sebuah web server, saya akan menjalankan ini. Oke, teman-teman, ini bisa lihat. Nah, ini adalah sebuah prototipe aplikasi perusahaan manufaktur yang saya buat menggunakan aplikasi Java. Nah, di sini kita masuk ke halaman produk. Di halaman produk ini kita bisa menambahkan, edit, hapus, atau merefresh. Kita coba menambahkan. Iya. Robotik. PB004. Ya. Nama produknya apa? Teh botol. Teh kotak. Teh gelas. Harganya berapa? Bandulan bisa. 2.000. Kita tambah. Nah, produk berhasil ditambahkan. Wow. Apa sih? Oke. Oh. Ya, saya salah, teman-teman. Nah, ini ada produk. Nah, itu bisa membuat istilahnya CRUD. Itu menambahkan, edit, hapus, atau refresh. Nah, saya akan menjelaskan sedikit codingannya, yaitu pada tabel produk. Pada tabel produk ini, nah, di sini saya membuat function atau fungsi tampil data produk. Saya menggunakan default tabel model dan menambahkan kolom untuk memberi nama pada tabelnya, yaitu kode produk, nama produk, harga produk. Nah, apa sih prompt untuk mengambil data produk dari SQL yang saya buat, yaitu select from product. Nah, ini berarti select bintang, artinya mengambil semuanya dan mengambil dari tabel produk. Lalu saya menghubungkan koneksi dan dikeluarkan, menambahkan data ke model tabel, yaitu kode produk, nama produk, dan harga produk. Nah, setelah itu saya akan memperlihatkan yang tadi udah jalan. Saya akan memperlihatkan pada tampilan yang lain. Nah, di sini ada tampilan produksi. Produksi ini bisa menambahkan suatu produksi dari produk yang telah kita tambahkan. Itu ada produk. Nah, tadi kita menambahkan teh kotak. Nah, di sini akan muncul teh kotak, tanggal produksinya bisa kita isi dan jumlah produksinya, simpan, edit, dan hapus. Lalu kita masuk ke, coba kita tambahkan terlebih dahulu tanggalnya, itu 2025 04 16. Oke. Jumlahnya 2. Kita simpan. Nah, data produksi berhasil disimpan, berarti produksi sudah dibuat.
setelah ini apa sih yang kita lakukan, yaitu kita akan mengecek stok gudang dari pada aplikasi ini. Kita kembali ke menu home. Oke, di menu home ini, oke, ada ini untuk mencari produk-produk yang kita telah buat tadi. Sudah diproduksi. Ya. Nah, kita kembali. Nah, apa sih codingan? Nah, ini untuk tampil data produk. Oke. Ya. Oke. Dan untuk menambahkan produk itu ada di Nah, ini button action untuk tambah produk. Nah, di sini kita akan mengambil string dari kode input dari txt kode, nama produk, harga produk, dan sebagainya. Nah, untuk memasukkan ke tabel database, kita menggunakan prompt atau kode SQL, yaitu insert into product, yaitu memasukkan suatu apa? Untuk Ya, into itu suatu data ya, suatu data ke dalam tabel produk. Kita menjelaskan tabel produknya dulu, memaparkan kode produk, nama produk, dan lainnya. Ya, lalu kita memasukkan variabel yang tadi kita masukkan dari yang kita buat sebelumnya. Nah, ya baik, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini nggak ada yang nanya nih. warahmatullahi. Aku mau nanya. Gua bilang 10. Iya. Nah, kita akan melanjutkan kepada untuk ini untuk menambahkan data ke database, yaitu menggunakan insert into product, terus menyebutkan nama-nama dari atribut di dalam tabel database kita, lalu kita isi value-nya kita isi dengan variabel yang kita ambil dari JText label. Setelah itu kita panggil koneksi.con. Nah, tadi saya belum memaparkan suatu koneksi untuk menyambungkan Java ini dengan database. Nah, di sini saya mempunyai file Java. Nah, ini adalah sebuah file Java yang saya buat terpisah. Kenapa sih saya buat terpisah dan menjadi sebuah kelas? Karena sebuah kelas itu dapat dipanggil dengan lebih sederhana. Nah, di sini saya menggunakan public static void static. Jadi saya tidak harus menyebutkan objek lagi untuk memanggil sebuah koneksi. Tidak harus membuat objek baru. Saya tinggal panggil aja koneksinya, lalu dia terkoneksi dengan database yang saya buat. Nah, di sini string URL MySQL localhost. Localhost ini berada di pada exam saya, web server yang saya buat di lokal sendiri. Lalu nama perusahaan, nama database saya, user root, ini user bawaan dan tidak ada paspor. Lalu saya menggunakan beberapa library yang saya ambil dan saya tambahkan pada menggunakan library MySQL connector. Nah, inilah versinya 8.0. Oke. Setelah koneksinya berhasil, dia akan mengeluarkan teks, yaitu koneksi berhasil cuy. Jadi koneksinya berhasil. Berarti sistem berjalan dengan lancar. Ya, betul. Nah, terus jika koneksi gagal, berarti koneksi gagal cuy. Dan mendapatkan get message. Apa itu get message? Di dalam Java, ini yaitu untuk menunjukkan exception dari yaitu error dan message apa yang dikeluarkan oleh sebuah Java ini. Nah, berikut adalah suatu kelas dari koneksi. Kita lanjut lagi kepada aplikasi. Produk Java. Kita akan tadi setelah menambahkan.
Nah, di sini untuk mengedit data. Untuk mengedit data kita bisa mengetik atau menekan pada tabel seperti ini. Yaitu menekan produk. Kita memilihnya untuk mengeditnya. Ini teh kotak. Menjadi teh apa coba? Teh kotak. Teh gelas. Oke, kita ubah Teh menjadi bandulan teh bisa nggak? gelas. Teh apa? Bandulan. Teh gelas? Bandulan. Teh gelas bandulan. Harganya 6,5. Iya, Harganya karena dia mahal. 2 merek jadi 1. Klik edit, apakah berhasil? Boleh. Oke, klik edit. Nah, data berhasil disimpan. Apakah teh kotak ini akan berubah? Kita cek. Oke. Oh. Apakah ada yang ditanyakan? Gue nanya. Ya. Bisa mau nanya. Oke, siapa duluan nih? Mas, Mister gua dulu. dulu. Kita kembali ke home coba. Oke, kita kembali ke home. Lucu dah. Coba di stop gudang deh. Aduh, jangan dong. Gak apa tuh. Oke, oke. Ya. Stop gudang. Stop gudang ya. Ya. Nah, di pencarian itu kenapa kita nggak pakai kalau di HTML itu ada select ya. Ya. Select itu yang ngambil data dari data yang sebelumnya tuh yang buat kita Ya, masukin seperti, barang. seperti yang ini ya, Mister ya. Tahu produk ya, kita ke produk. produk. Nah, seperti ini. Nah ya gitu, ini kan select kan. Ya. Kenapa kita nggak pakai itu aja yang nanti otomatis gitu di stop gudang. Jadi user nggak perlu nulis panjang-panjang. Oke, Nah, jadi kenapa alasannya seperti itu? kenapa tuh kira-kira? Agar Kenapa tuh? tangan karyawan terbiasa untuk mengetik, teman-teman. Jadi Wow. ketika dia memencet seperti itu, dia tidak tahu apa kodenya berapa, apa ininya Oh, berapa. oke. Ketika begini, Oh. dia akan mencari yang namanya botol atau le apa ini? le lah ya. Boleh. Ini dicari, oke. Aduh, nggak ketemu ini kayaknya. Ya, Oke, udah. terima kasih Hasilnya- semuanya. hasilnya gitu lah ya. Hasilnya gitu ya. Oke, oke. Waalaikumsalam. Oke, thank you.